aktif videonya, bisa mungkin diaktifkan videonya supaya mungkin teman-teman dari beberapa daerah bisa melihat panelis-panelis. Peserta silakan aktifkan videonya. Kalau saya enggak usah ya, karena lagi kerja juga di dapur ini. Selamat Bu. Oke. Jadi betul-betul kerja ya, jadi di rumah betul, beribadah di rumah, kerja di rumah. Saya sapa dulu teman-teman yang ada di Sendit. Ada Ibu Cica. Salam Bu dari Bulukumba. Beberapa peserta saya lihat Sudah 85 Pak. ada banyak sih. Ada dari Maros, Iya, Sopeng, dari ada Sopeng juga banyak. Manyo, ada juga dari Ada Kakak sini. Rada dari Kalimantan. Ini mic-nya peserta dimatikan ya semua? Iya Pak, di mute. Oh, mungkin dia ini apa namanya? Mau audionya dimatikan. Pak Mutar bisa standby di grup WA, beberapa ada pertanyaan saya lihat di situ. Ibu Ros sudah standby kah? Oh sudah standby Pak. Oh, Ibu Ros ini kah? Ibu Ros. Ibu Ros Diana. Belum kedengaran Pak. Ya. Bisa Mi kapan dimulai? Jam berapa Mi? Lagi 10 menit lah. Oke. Kita mulai Pak. Tanya dulu teman bagaimana? Bagaimana Pak Mutar? Kita mulai saja ya Pak. Oke, siap. Silakan. Karena Ibu Ros kayaknya terkendala ini. Suaranya tidak terdengar. Ibu Ros, Tapi saya kira teman-teman sudah. peserta diturunkan dulu raise hand-nya sebentar. Saat sesi pertanyaan, sesi tanya jawab, baru dinaikkan ya. Kita mulai saja Pak. Bagaimana Pak Firman? Ya, silakan Bu. Oke.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di webinar hari ini. Sebelumnya mungkin saya memperkenalkan tim kami. Kami dari tim MKD-IG gabungan ya. Ada dari Kabupaten Bulukumba, saya sendiri, Eka Rismanita dari SMA Negeri 7 Bulukumba. Kemudian ada Pak Firman dari Sopeng, ada Pak Muhtar dari Sinjai, ada Ibu Ros dari Sinjai, dan ada Pak Yasar dari Wajo. Jadi ini, dan kemudian ada ibu kita yang satu, ada Ibu Hikmah dari Selayar. Jadi ini tim bagian selatan, Sulawesi Selatan. Oke, hari ini kita akan webinar mengenai bagaimana inovasi pembelajaran selama COVID. Waktu bulan Maret, semua pembelajaran di sekolah dialihkan ke rumah, bukan dihentikan ya, tapi dialihkan ke rumah ya Pak. Nah, di sini teman-teman kita semua yang guru yang ada di sekolah semua dialihkan ke rumah untuk mengajar dari rumah. Tapi semangatnya guru di seluruh Indonesia itu untuk mengajar itu tidak surut karena wabah ini. Malahan tambah ilmu, mencari ilmu di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya Pak. Kemudian dalam kegiatan kali ini, di inovasi pembelajaran, kita akan dibawakan materi oleh Bapak kita, itu Pak Firmansyah, MPD. Beliau adalah guru Sekolah Dasar Negeri 244 Lawo dari Kabupaten Sopeng. Nah, ini dari Kabupaten Sopeng. Sebelumnya saya perkenalkan dulu. Saya perkenalkan dulu biodata beliau. Yang pertama, nama Firmansyah MPD. Beliau lahir di Bungi, Kabupaten Pinrang. Jadi Bapak lahirnya di Pinrang pada tanggal 10 Desember 1986. Kemudian beliau ini mengajar, sudah banyak sekolahnya, sudah ada 4 sekolah yang ditempati Bapak. Jadi nanti sharing pengalaman Pak dari 4 sekolah ini. Ada dari SD dari Makassar, SD Sekolah Dasar Islam ya Pak. Rapujo Makassar, kemudian pindah lagi ke Sopeng dari SD 197 Sopeng. Sadae, apa ya? Sadae, betul ya Pak? Kemudian lanjut ke SD Negeri 120 Beru, kemudian pindah lagi ke SD 244 Lawo Sopeng. Kemudian beliau ini adalah pengurus IG Kabupaten Sopeng. Kemudian prestasi Bapak ini ada di layar. Prestasi Bapak adalah yang pertama, beliau adalah pemenang simposium tingkat nasional 2015. Kemudian beliau adalah juara 2 lomba My Teacher My Hero di tahun 2016. Kemudian Bapak adalah finalis inovasi pembelajaran di 2017. Kemudian banyak ini prestasinya Bapak, sungguh luar biasa. Penulis literasi IG tahun 2018 dan yang tak kalah lagi ini adalah juara 2 Gupres, guru berprestasi tingkat nasional tahun 2019. Oke, hari ini saya sudah memperkenalkan Bapak yang akan membawakan materi. Kemudian sebelumnya kita berdoa dulu sebelum semoga semua kegiatan kita kali ini berjalan dengan lancar. Doa dimulai, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana budu ya kana stain ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Amin. Oke Pak. Saya serahkan mungkin sama Bapak untuk memaparkan materi
Jadi materi kali ini saya akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama akan dipaparkan materi oleh Bapak mengenai inovasi pembelajaran. Bagaimana sih inovasi pembelajaran selama ini? Apakah nanti kita akan dapatkan materi baru? Oh, inovasi pembelajaran untuk masa-masa COVID. Sekarang, oh seperti ini. Kemudian lanjut setelah sesi pemberian materi, kita akan langsung tanya jawab. Siapa tahu Bapak Ibu punya kendala bagaimana mengajar di rumah. Nah, nanti kita akan langsung diskusi sama beliau dan sambil sharing pendapat ya Bu. Di sini kita tidak mengajar, tapi kita sharing ilmu, sama-sama belajar. Oke Pak, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Pak Firman Syah untuk memaparkan materi kegiatan kita kali ini. Mungkin saya persilahkan. Ya, baik. Terdengar suara saya, Ibu Eka? Iya Bu, iya Pak. Kalau bisa agak besar sedikit. Oh ya, mungkin mikrofonnya mungkin ya. Kalau kecil mungkin. Ya, baik. Bapak dan Ibu, terima kasih. Ibu Eka, terima kasih kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi jamain. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur atas Maha Esa pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam kegiatan FIPON ini. Kemudian tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Ibu konsultan kita, Ibu Hikmawati. Terima kasih juga room yang sudah diberikan kepada Bapak Aris Fatah dan Pak Imron. Rekan panitia IKON Ikatan Guru Indonesia, ya orang mengatakan MKD gabungan ya. Di sini ada beberapa teman kepanitiaan, ada dari Sopeng, ada dari Sinjai, ada dari Bulukumba ya. Ada juga dari beberapa bonek pesertanya, alhamdulillah sangat antusias ya, mengikuti dalam inovasi pembelajaran ini. Bapak dan Ibu, saya sudah diperkenalkan oleh host, nama saya. Ya, nama saya Firman Syah sudah dikatakan tadi. Karena perkenalan itu penting Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Nah, sampai nanti kita ketemu di suatu tempat atau di suatu forum, lantas kita tidak saling menyapa. Saling bertatap muka walaupun di dalam virtual ini ya. Kita saling menyapa di suatu tempat ya, bolehlah kita saling menyapa Bapak dan Ibu sekalian. Bapak dan Ibu, materi yang saya bawakan pada kesempatan hari ini yaitu mengenai inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu. Sebenarnya kalau inovasi pembelajaran Bapak dan Ibu, ya kita mau terapkan di sekolah itu sebenarnya banyak sekali. Cuman Bapak dan Ibu, inovasi pembelajaran itu seperti apa? Dan Ibu, ada dua buah gambar yang saya lihat ini. Jadi Bu Eka sudah standby di situ ya. Nanti kita kebanyakan sharing ya. Karena beberapa materi ini mungkin kita bisa tukar pendapat Ibu Eka ya. Karena saya di sini posisinya sebagai pemateri, artinya bukan dikatakan saya jadi ahli di dalamnya, tidak. Tetapi kemampuan atau apa namanya kompetensi kami kebetulan ada beberapa pengalaman yang didapat sehingga
ingin membuat kegiatan ini. Jadi bukan dikatakan bahwa ahli dari segala-galanya, tetapi tidak. Tetapi kita di sini adalah kita saling sharing, kita saling berkomunikasi satu sama lain. Bagaimana sih sebenarnya inovasi yang baik dalam pembelajaran. Begitu Bu Eka ya? Iya Pak. Ya, jadi kalau Ibu Eka bisa melihat kira-kira manakah pembelajaran kreatif di sini, ataukah yang mana ke pembelajaran inovatif yang Ibu Eka lihat di sini di gambar kira-kira. Sebenarnya peserta saya turut, mungkin dimatikan semua mic-nya ya. Iya Pak, betul. Iya. Ada yang bisa, tangannya bisa, mungkin Ibu Eka ini. Artinya kita saling sharing ini. Kebetulan Iya betul ada belajar. jam. Jadi kita ini saling tukar pendapat saja Bapak dan Ibu, bukan berarti saya yang lebih bagus, tetapi kita saling sharing. Bisa buka ininya. Mungkin kalau ada yang raise nanti tangannya, angkat tangannya di situ, bisa mungkin dikasih kesempatan. Tetapi biarlah Bu Eka dulu, kita lihat kira-kira Bu Eka manakah guru yang melakukan pembelajaran kreatif dan inovatif yang ada pada gambar ini. Saya sih yang kedua Pak, karena kebetulan guru matematik, saya senang yang kedua kan ini jaring-jaring kubus. Ya, ini bangun ruang ya. Iya Pak, betul. Jadi menurut Bu Eka pendapatnya yang gambar yang di bawah ya, yang kreatif ya. Semuanya sih kreatif, tergantung dari gurunya sih Pak. Ya. Tapi kalau saya bertanya kira-kira di mana letak kreatifnya Ibu ini, gambar yang kedua ini kira-kira? Kalau menurut saya sih Pak, di sini siswa nanti yang menentukan sendiri, menemukan sendiri bahwa oh seperti ini yang bisa jadi kubus, oh ini tidak bisa jadi kubus misalnya. Jadi gambar yang pertama ini tidak kreatif begitu Ibu ya? Oh, kalau yang pertama. Ya, apa alasannya tidak kreatif? Bukan tidak kreatif sih Pak, tapi ini kayaknya dia pembelajarannya, coba buka bukunya semuanya. Tapi sekarang rata-rata sih seperti ini. Iya. Jadi kan salah loh Bapak dan Ibu bahwa pembelajaran ada juga, saya punya teman pembelajarannya dia lakukan juga seperti yang ada di atas. Ternyata dia memakai metode bercerita. Ternyata teman saya itu namanya Bapak Yusrang yang ada di SD Galangan Kapal, itu adalah founder dari Cerita Berdongeng yang ada di Makassar. Dia itu menerapkan cerita berdongeng untuk menarik perhatian peserta didiknya, sehingga anak-anak itu merasa tidak bosan di dalam kelas. Dia tidak bosan di dalam kelas. Jadi tidak dikatakan bahwa tidak juga kreatif dan inovatif, tetapi tergantung juga dari Bapak dan Ibunya sih. Ada juga Bapak dan Ibu mengajar, ya betul juga dikatakan oleh Ibu Eka bahwa silahkan buka teman ini, silahkan dibaca dan silahkan dikerjakan. Ya, mungkin ada juga guru seperti itu yang mungkin tidak, mohon maaf, mungkin karena beberapa kegiatan lain, mungkin ada administrasi yang perlu disiapkan, ada RPP dan penilaiannya, itu juga kan biasa Bapak. Sehingga mungkin untuk menyiapkan alat dan bahannya juga membutuhkan waktu Bapak dan Ibu. Tetapi tentunya dikembalikan dari Bapak dan Ibu sekalian bahwa pembelajaran inovatif dan kreatif itu adalah bagaimana guru menciptakan metode, menciptakan gagasan, ide di dalam kelas agar peserta didik menyenangkan peserta didiknya dan mampu meningkatkan tentunya hasil belajar. Nah, kalau di gambar kedua ini Bapak dan Ibu bisa melihat tadi yang dikatakan oleh Ibu Eka, kebetulan dia guru matematika ya, dia menampilkan gambar ya. Kalau pembelajaran seperti ini ya tentunya kita sama-sama sepakat ya, pembelajaran kreatif dibandingkan yang tidak ada. Lebih baik ada daripada tidak ada. Nah, itu dulu prinsipnya, lebih baik ada daripada tidak ada.
karena beberapa yang kita temui penelitian bahwa kekuatan terbesar dari keberhasilan dari proses pembelajaran adalah anak-anak mampu bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa meraba, bisa dan lain sebagainya. Nah, itu apa namanya inovasi pembelajaran yang seperti itu yang diinginkan. Tetapi dalam kita lihat gambar dari ibu guru ini yang ada di sini bahwa apa namanya dia mampu menampilkan media gambarnya sehingga peserta didik semakin termotivasi dalam kemudian lanjut ya Ibu Eka. Iya, Pak. Kira-kira kalau Ibu Eka ada yang angkat tangan kah? Ada, Pak. Ini lama waktunya jadi kita ini supaya tidak bosan. Pak Askar. Pak Askar ya. Kira-kira Pak Askar sudah aktif anunya? Sudah, Pak, sudah. Kira-kira Pak Askar apa itu yang dimaksud dengan inovasi? Bukan Pak Askar dari Bandung ini. Askar. Mungkin tidak standby ya. Atau Pak Herman Usman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Pak Herman. Iya. Silakan. Kalau melihat gambar yang tadi ada 2 gambar. Ya, yang betul, pertama Pak. guru menjelaskan, yang kedua itu langsung berpraktik. Ya. Kalau menurut saya tergantung pada pembelajaran apa yang kita sampaikan. Ya, betul, Pak. Ya. Atau misalkan pembelajaran matematika, seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi itu tepat. Tapi kalau misalkan pembelajaran sejarah atau pembelajaran agama, yang paling tepat itu adalah yang pertama. Karena memang perlu penjelasan di situ. Kebetulan saya juga adalah seorang guru agama. Ya. Saya kadang untuk membangkitkan semangat belajarnya anak-anak itu terkadang saya pancing mereka dengan bercerita tentang sejarah-sejarah Nabi, tentang sejarah-sejarah terdahulu. Itu sampai anak-anak juga tertarik dengan sejarah-sejarah seperti itu. Jadi terkadang saya pancing mereka, kadang saya potong dulu baru lanjut belajar lagi. Ya, betul, Pak, ya. Memakai metode tanya jawab, Pak, ya. 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 Jadi menurut Bapak kira-kira inovasi itu apa ya, Pak, ya? Sudah mati, Pak, mikrofonnya. Oh, sudah mati ya. Terima kasih Bapak Ansar. Bapak Herman tadi ya itu ya. Ya, ya Pak Herman, Pak. Pak Ansar ya, ada Pak Ansar, ya, Pak. Satu orang lagi ya. Pak Ansar, silakan Aktif, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak siapa? Ansar, Pak, dari Maros, satu Kota Besar. Dari Maros, ya. Salam kenal, Pak. Dari Kabupaten Sopeng. Ya, Pak, melihat gambar tadi, 2 gambar tadi, hubungannya dengan inovasi, saya rasa sesuai dengan mata pelajarannya dan materinya. Ya, kalau materinya menuntut untuk ada alat, maka tepat di gambar kedua. Tapi kalau materinya cuma demonstrasi penyampaian saja secara audio, ya penjelasan ya tepat di nomor 1 gambar pertama. Nah, kaitannya dengan inovasi, ketika kita mampu memberikan alat peraga atau sesuatu yang lebih dari biasanya, maka itulah inovasi bagi saya, Pak, menurut saya. Ya, betul, Pak, betul. Mungkin seperti itu dari saya, Pak. Betul. Terima kasih, ya. Pak Ansar. Terima kasih, Pak Ansar ya dari Kabupaten Maros. Nah, jadi kedua peserta tadi ya betul semua yang kita lakukan, bahwa tidak dikatakan bahwa gambar pertama tadi yang Bapak katakan tidak kreatif atau tidak inovasi, tergantung dari pelajarannya apa, kemudian tensi dasarnya apa dan lain sebagainya. Itu tergantung
juga tergantung dari gurunya juga ya. Karena biasanya juga rata-rata guru-guru kita yang mau maaf mengajar itu membuka halaman berapa ya silakan apa namanya dikerjakan ya. Tetapi mudah-mudahan guru yang ada di Indonesia tidak seperti itu adanya ya. Ya, terima kasih kedua peserta. Jadi lanjut lagi materi kita. Jadi apa sih yang dimaksud dengan inovasi? Jadi inovasi itu dikatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah sebuah penemuan atau sebuah pembaharuan. Sesuatu yang kita temukan, hal-hal yang baru yang belum pernah diciptakan, ya kita pasti sudah sepakat itu adalah inovasi. Bayangkan Bapak dan Ibu jika ada yang menciptakan motor yang terbuat dari air, maaf bahan bakarnya dari air. Kira-kira apakah sebuah inovasi kira-kira itu ya? Itu adalah sebuah penemuan ataukah sebuah pembaharuan. Nah, ini juga dikatakan pembaharuan, artinya ada yang sudah diciptakan tetapi kita kembangkan kembali. Kita kembangkan. Taruhlah misalnya PowerPoint ini yang saya yang penciptanya ini kan PowerPoint ini, kemudian kita yang mengisi di dalamnya. Nah, itu kan juga sebuah inovasi kita. Walaupun bukan yang kita ciptakan ini adalah PPT atau PowerPoint. Tetapi kita mengisi gambar-gambar kreasi dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pengembangan. Sehingga beberapa lomba yang pernah saya ikuti, rata-rata berbasis IT, ya banyak juga yang menggunakan PPT. Ya. Kemudian dia jadikan video pembelajaran yang menarik seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan inovasi itu ya? Ini penemuan hal-hal yang baru atau pembaharuan atau penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi penemuan hal-hal yang baru atau pengembangan yang baru itu bukan dikatakan hanya sebuah alat saja, tetapi gagasan-gagasan atau ide-ide yang kita miliki. Ya, itu adalah sebuah inovasi. Ya. Ide kita misalnya mau membuat menciptakan pembelajaran yang kreatif, efektif dan menyenangkan di dalam kelas. Nah, itu adalah sebuah gagasan atau sebuah ide. Nah, bagaimanakah kalau metode? Ya, metode kan banyak Bapak dan Ibu. Ada metode ceramah, ada metode tanya jawab, ada metode demonstrasi dan lain sebagainya. Tergantung kita bagaimana menciptakan metode itu, kemudian menambahkan sedikit dari metode yang sudah ada ya. Kita kembangkan sedikit. Kemudian alat ya. Alat itu apa ya? Seperti alat peraga yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Alatnya apa? Ya, seperti media-media pembelajaran berbasis PPT atau berbasis video. Itu kan alat yang digunakan. Nah, sebenarnya banyak sekali ya, bukan cuma gagasan metode atau alat. Ada juga model pembelajaran yang sudah banyak yang sesuai dengan kurikulum 2013. Ada dari model pembelajaran project based learning yang membutuhkan produk, kemudian PBL dan lain sebagainya, banyak sekali, discovery learning dan lainnya, banyak ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian inovasi itu sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik atau yang baru. Ketika kami mengikuti lomba di prestasi, pengalamannya beberapa alat inovasi yang dibawa oleh peserta itu adalah sesuatu yang baru, yang sudah ada tetapi tidak dikembangkan, itu rata-rata. Ada namanya pengembangan. Banyak beberapa aplikasi-aplikasi Bapak dan Ibu, misalnya aplikasi pembuat video Camtasia, ada Filmora, ada juga PPT. Itu kan dia gunakan untuk video pembelajaran yang tujuannya sama Bapak dan Ibu. Tujuannya sama adalah bagaimana peserta didik mampu meningkatkan hasil pembelajarannya, motivasinya dan lain sebagainya. Nah, itu sesuatu yang baru.
ketika kami mengikuti kemarin lomba itu rata-rata yang juara memang betul yang belum ada, ya, yang belum ada. Yang belum ada artinya apa namanya? Dia apa namanya ya? Dia mendaur ulang ya, menggunakan barang-barang bekas. Nah, sehingga sesuatu yang bekas itu, yang bekas-bekas itu, yang tidak terpakai bisa terpakai ya. Artinya dia memberikan manfaat ya. Jadi memberikan manfaat. Inovasi itu sesuatu yang unik, kemudian memberikan manfaat. Ya. Tentunya juga tergantung dari aturan-aturan yang berlaku juga tentunya. Kemudian selanjutnya pembelajaran ya. Tadi itu inovasi, kemudian pembelajaran. Ya. Ibu Eka aktif lagi? Ya, aktif Pak, ya. Ya, kira-kira Bu Eka, apa sih yang dimaksud dengan pembelajaran itu kira-kira? Kalau pembelajaran sih menurut saya itu proses mencari sesuatu. Sesuatu yang apa? Yang belum atau yang belum diketahui atau yang sudah diketahui tapi memanggil kembali lah memori yang sudah ada. Ya, betul. Mungkin ada peserta lain, mungkin Ibu Eka? Atau ada peserta lain yang mau berkomentar? Pak Askar ini dari tadi Ya, mungkin tidak ada yang angkat tangannya. Ya, jadi sekedar informasi Bapak dan Ibu, jadi kita nantinya sharing ya, sharing materi yang ada kita bisa komunikasikan, kita bisa diskusikan bersama Bapak dan Ibu. Ya, kalau begitu coba Bapak dan Ibu melihat ini. Jadi pembelajaran artinya sebuah kegiatan menyampaikan pengetahuan. Artinya pembelajaran itu adalah sebuah proses mentransfer ilmu dari peserta didik, guru, dari apa saja ya, transfer ilmu Bapak dan Ibu. Kita lihat gambar ini, ada seorang ibu guru yang sedang menyampaikan ilmunya kepada peserta didiknya. Kalau kita lihat ini pembelajarannya ya menggunakan model pembelajaran ya, dia mengelompokkan sehingga kursinya seperti ini. Medianya hanya sebuah papan tulis. Tetapi jangan dikatakan papan tulis yang ada gambarnya itu tidak bermanfaat Bapak dan Ibu. Ya, tentunya memberikan manfaat juga ya. Karena dengan hasil gambar yang dia gambar itu ya, mungkin peserta didik bisa lebih paham lagi dengan pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Itu pembelajaran. Jadi kira apa sih yang dimaksud dengan inovasi pembelajaran? Sehingga kita bisa menyimpulkan. Jadi inovasi pembelajaran itu merupakan sebuah pengetahuan terhadap berbagai komponen-komponen yang ada yang diperlukan dalam dari pembelajaran berupa ilmu pengetahuan dari tenaga pendidik. Inovasi pembelajaran itu sebuah penemuan, bisa dikatakan juga seperti itu, sebuah pengembangan atau sebuah pembaharuan dari yang sudah ada, ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita kaitkan dalam proses pembelajaran. Baru kita sudah buat, kemudian kita kita
gunakan inovasi kita itu untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Taruhlah misalnya Bapak dan Ibu membuat media grafik. Ya. Inovasinya tentunya di kaligrafinya itu. Ya. Kemudian yang menariknya mungkin dikasih warna yang indah, bahan yang digunakan, sehingga anak-anak melihat wah ini karya inovasinya bagus, sehingga peserta didik melihat dan tertarik proses pembelajaran. Jadi seperti itulah inovasi pembelajaran. Mengapa kita harus berinovasi? Bu Eka, kira-kira mengapa kita harus berinovasi? Kira-kira Bu Eka? Kenapa Pak? Kira-kira kenapa kita harus berinovasi? Kira-kira? Kalau menurut saya sih kita harus berinovasi supaya ada lagi yang bukan terbaru sih. Cuma kan biasanya ada masalah. Dari masalah itu kita harus menemukan solusinya. Solusi itulah yang nanti akan menjadi inovasi pembelajaran kita di kelas. Iya. Jadi supaya anak-anak ini ya semakin tertarik dalam belajar ya. Karena kalau dia tidak menggunakan inovasi tentunya dia tidak dia bosan ya, seperti itu ya Bu Eka. Iya, mungkin Pak. Atau peserta yang lainnya kira-kira mengapa kita harus berinovasi? Ataukah perlu atau tidak perlu kita berinovasi dalam pembelajaran di dalam kelas kira-kira? Coba saya tanya Pak sama Pak Ibu Hartati ya, satu Ibu Hartati. Sedikitkan mic-nya Bu. Harti. Mau berkomentar Bu? Ya. Ibu. Sekarang pada saat COVID, hanya saja kalau dulu mungkin inovasinya bukan dalam hal teknologi, karena memang dulu kita belum mengenal teknologi. Kalau sekarang sudah mengenal teknologi, otomatis semua hal yang berhubungan dengan pembelajaran itu dihubungkan dengan teknologi. Jadi untuk inovasi sebenarnya sejak dari dulu-dulu sudah pernah melakukan inovasi. Dan inovasi ini bukan hanya pada saat sekarang, tergantung pada saat proses belajar mengajar dan kebutuhan siswa. Ya, jadi pada saat mungkin saya mau inovasi hal yang baru tentang misalnya kebetulan saya guru bahasa dan sastra Indonesia. Ya, yang dari sejak SD bahkan SMA pelajarannya ya itu saja doang, puisi, drama. Ya, jadi inovasinya merubah hal yang baru dalam hal berhubungan dengan teknologi sekarang, kemauan para siswa ya, menyesuaikan. Barangkali itu pendapat saya, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu dari mana? Dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Banggai dari Sulawesi Tengah. Dari Banggai Bu. Iya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Ada lagi? Pak Ibu Nurul Islamiyah. Nurul Islamiyah. Silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ibu. Waalaikumsalam Bu. Terkait dengan materi yang tadi, saya sangat tertarik terutama ini mengenai berinovasi ya. Berinovasi sebenarnya seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu yang sebelumnya, saya setuju bahwa memang dari dulu tidak apa ya, kita memang dituntut untuk berinovasi. Apalah seperti saya yang guru SD, notabene anak itu guru SD itu mereka cenderung yang masih ingin bermain. Jadi kalau misalnya pembelajarannya masih dengan cara yang monoton, tidak gurunya tidak punya inisiatif untuk berinovasi, maka anak-anak akan merasa bosan dalam belajar. Terima kasih. Ya,
Jadi perlu Ibu ya, perlu. Ini Ya, Bu perlu Nurul karena dari mana, pasti Bu? anak-anak akan merasa bosan kalau kita. Dari Kabupaten Sinjai, Bu. Salam dari Sinjai ini. Ya. Ya, terima kasih Ibu. Masih bisa, Pak? Ya silakan kalau memang masih ada. Saya menyapa Ibu siapa nih? Mufiha ya? Iya, Muflihah saya. Silakan, Bu. Ya, Assalamualaikum. Bu. Perkenalkan Bapak Ibu, saya Muflihah dari SMU Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang, Sumatera Salam Selatan. dari Palembang, Bu ini. Iya, saya dari Palembang. Ya, berkaitan dengan inovasi, saya kebetulan adalah guru bahasa Indonesia. Jadi saya mengajar kelas 12 mata pelajaran bahasa Indonesia. Ini pengalaman ini ya. Iya, Bu. Saya mengajarkan tentang puisi. Ya biasanya anak-anak ketika disuruh baca puisi ke depan, apalagi kalau saya ini di sekolah atlet, Pak. Iya. Ya, sekolah atlet anak-anak itu jarang mau tampil untuk hal-hal yang bersifat puasa. Jadi saya mencoba mengajak mereka untuk tampil ke depan, tapi mereka ketika membaca puisi itu malu-malu gitu, malu-malu dan enggan untuk disuruh maju gitu. Iya. Akhirnya saya minta mereka untuk merekam sendiri, mengarang sendiri puisi mereka, lalu mereka merekamnya dan mengunggahnya di WhatsApp grup gitu ya. Saya lihat itu jujur mengagetkan saya. Ternyata anak-anak ketika tampil langsung di depan kelas mereka malu. Tetapi ketika mereka tampil sendiri, berekspresi tanpa penonton, mereka bisa mengekspresikan kemampuannya. Jadi saya waktu itu jujur, wow luar biasa gitu ya. Ternyata mereka bisa berinovasi, walaupun dalam tahap awal gitu ya, saya sangat menghargai mereka mampu membacakan puisi mereka dengan baik. Gitu. Jadi ada hal yang ternyata tidak harus kita laksanakan di kelas, tapi bisa kita bagi lewat WhatsApp, lalu kita tampilkan di kelas ketika pertemuan berikutnya. Gitu aja, makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu ya. Jadi beberapa tanggapan dari peserta tadi, beberapa mengatakan ya tentu kita perlu berinovasi agar peserta didik tidak bosan ya, agar peserta didik bisa termotivasi dalam proses belajar. Saya teringat ketika saya membuat inovasi pembelajaran yang mengantarkan saya kemarin juara 2 guru berprestasi, yaitu menggunakan hanya video-video Camtasia saja ya. Di video Camtasia itu saya cuma menampilkan rekaman-rekaman dari beberapa di YouTube. Kenapa bisa loh anak-anak kecil ini, kita ini sudah besar kelas 5, ini anak kelas 3. Kenapa bisa dia semangat dalam berpuisi, sedangkan anak ini bisa, sehingga terbuka cakrawala dari anak-anak. Oh betul, kita harus ini. Nah, kemudian tentunya di dalam Camtasia juga diberikan animasi-animasi, kemudian tulisan-tulisan tangan dan lain sebagainya. Itu juga sebagai ketertarikan juga peserta didik ya Bapak dan Ibu. Sehingga anak-anak saya tugaskan untuk membuat puisi ya. Kita harus membuat puisi dulu. Ini hal yang sederhana dulu. Nah, anak-anak membuat puisi. Oke lah, sudah jadi puisinya. Kemudian saya review ya, saya edit dan puisi yang sudah dibuat anak-anak itu saya perbaiki untuk saya ajukan untuk menjadikan buku dari ISBN. Dan dananya pun bukan dari siswa itu hari. Saya tidak mendapatkan juga bantuan dari sekolah. Dananya kemarin kita di kelas 5 itu membuat pameran ya. Beberapa karya yang sudah yang bagus, walaupun yang tidak bagus juga ya, ada juga yang bekas dan lain sebagainya, itu kita satukan semua,
Kemudian kita jual di kelas 1 sampai kelas 6. Ini anak-anak melihat kalau dia tertarik ya silahkan dibeli. Tapi kalau tidak ya tidak apa-apa, ini artinya tidak memaksa. Sehingga anak-anak ingin membelinya, nampak ini bagus sekali Pak, ini inovasi kreasi-kreasinya bagus sekali. Sehingga kami mendapatkan dana ketika itu kurang lebih 300.000. Dana yang kita pakai 300-an ribuan itu kita buatkan buku anak-anak, jadi hasilnya buku dari SBN. Jadi nanti kami kasih lihat semua hasil-hasil dari yang kami sudah ciptakan. Jadi ini Bapak dan Ibu hanya sebuah pengantar dulu, nanti kami akan kasih lihat beberapa inovasi-inovasi pembelajaran kami Bapak dan Ibu ya. Jadi mengapa kita harus berinovasi ya? Tentu tantangan zaman sekarang Bapak dan Ibu. Tantangan abad 21 semakin berkembang ya. Tidak bisa dipungkiri bahwa orang guru yang tua ya tentunya kita harus menyesuaikan diri juga ya. Karena kita mengajar tentunya harus sesuai dengan zaman juga ya Bapak dan Ibu. Tidak seperti yang zaman-zaman dulu ya menggunakan kapur dan papan dan kapur saja ya. Tentu kita harus setidaknya mampu menggunakan grup WA lah. Rata-rata kan kelas daring saat sekarang ini menggunakan grup WA ya Bapak dan Ibu ya sebagai proses pembelajaran. Kalaupun tak mampu dengan menggunakan Webex, menggunakan Zoom ya, minimal kita mampu bisa mengoperasikan grup WhatsApp sebagai alat komunikasi. Ya, itu hal-hal yang sederhana saja lah dulu Bapak dan Ibu. Karena sebenarnya tantangan abad 21 itu sebenarnya agar siswa sebenarnya bisa berpikir kreatif ya Bapak dan Ibu. Dia mampu bisa mengembangkan dirinya, berbuat sesuatu. Kemudian dia mampu berpikir kritis. Kemudian dia mampu berkolaborasi. Jadi dia kompak di dalamnya. Kemudian dia mampu kritis ya, berpikir kritis tadi sudah ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga salah satunya pembelajaran ditentukan 72% oleh inovasi yang dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi inovasi yang kita buat itu tentunya ditentukan dari inovasi yang kita buat Bapak dan Ibu. Jika kita membuat ya, jangan harap peserta didik kita bisa mampu mendapatkan hasil yang bagus. Jauh lebih baik guru yang inovatif. Nah, apakah Ibu Eka sepakat dengan hal ini? Sepakat. Jauh lebih baik guru yang inovatif daripada yang pintar. Betul. Sepakat, Pak. Apakah sepakat seperti ini? Ada guru yang pintar tetapi kalau dia tidak memiliki inovasi di dalamnya, ya tentu pembelajarannya tidak menarik ya Bapak dan Ibu ya. Jadi Ibu Eka sepakat? Sepakat. Tapi lebih bagus lagi Pak yang inovatif dan pintar. Inovatif dan pintar ya, betul ya. Baik, kemudian selanjutnya, sejauh mana guru bisa melahirkan karya inovasi? Inovasi dalam hal apa? Jadi inovasi itu yang kita lakukan hal yang sederhana lah dulu Bapak dan Ibu. Janganlah yang langsung menggunakan IT, yang langsung membuat siswa merasa heran, wah langsung alat peraga apa itu Pak yang dipakai? Wah tiba-tiba. Cukuplah dengan inovasinya, misalnya menggunakan metode pembelajaran. Kemudian model pembelajaran apa. Cukup di situ sajalah dulu Bapak dan Ibu. Mengelompokkan. Ada juga yang inovasinya hanya bercerita, tetapi berceritanya yang menarik sehingga anak-anak tertarik dalam proses pembelajaran. Nah, itu yang saya pesankan kepada Bapak dan Ibu. Jadi inovasinya itu yang sederhana lah. Kalaupun Ibu sudah mampu
menguasai IT, itu artinya nilai bonus kepada Bapak dan Ibu yang Ibu miliki. Artinya kita bisa mengkreasikan diri kita. Kapan berinovasi Bapak dan Ibu? Kapan saja kita bisa. Detik ini pun juga kita bisa berinovasi Bapak dan Ibu. Jadi kapan dan di mana saja kita bisa berinovasi. Ya. Bagaimana melakukan inovasi? Ya, banyak beberapa referensi yang bisa kita lihat. Sekarang kan ada namanya YouTube, ada namanya buku-buku. Ya, kita bisa melihat tata caranya di situ. Ya. Ataukah pengalaman diri sendiri atau pengalaman pribadi yang pernah dilakukan dari tahun-tahun yang lalu sehingga kita menciptakan inovasi itu. Bentuk inovasi apa yang bisa dihasilkan? Jadi bentuk inovasinya banyak ya. Ada yang berbasis IT dan ada berbasis non IT. Itu bentuk inovasinya. Jadi bentuk inovasinya sebenarnya banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Cuman yang jadi pertanyaan sekarang Bapak dan Ibu, banyak yang tidak mampu berinovasi. Sebuah video yang saya mau berikan kepada Bapak dan Ibu, ini adalah video seorang monyet dan anjingnya. Nah, hikmah apa yang bisa kita petik dari video ini? Jadi saya putar ya, mudah-mudahan bisa terdengar di situ ya Bapak dan Ibu. Nah, ini monyet ingin menyeberang, tetapi di dalam dirinya masih kurang yakin. Nah, tetapi dia memiliki keyakinannya. Nah, anjing ini ditarik. Ayo, ayo. Dia saling tarik-menarik, Bapak dan Ibu ya. Takutnya anjingnya, Pak. Kenapa? Takut nyebrang. Nah, dia mau menyeberang, tetapi anjing ini tidak mau. Diseret terus. Nah. Suara saya terdengar, Ibu Eka? Ya, terdengar, Pak, jelas. Tadi videonya terdengar? Terdengar, Pak. Lancar. Kira-kira Ibu Eka, apa yang bisa Ibu petik dari anjing dan monyet tadi? Kayaknya ini dipaksa ini, kayaknya ini. Yang pertama sih monyetnya harus punya keyakinan bahwa dia mampu mencapai titik itu. Kemudian yang tidak mampu ini misalnya anjingnya, bagaimana caranya supaya dia tarik betul, supaya dia bisa mampu juga sampai ke sana. Ya, jadi betul-betul kalau kita terapkan di pendidikan ya, bahwa jika memiliki guru yang inovasi yang tinggi ya, tentunya dia juga mampu membimbing guru bagaimana caranya untuk dia mampu ya, minimal dia bisa melakukan kreasi, melakukan inovasi dalam pembelajaran.
Guru itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana kita memancing ya, agar guru-guru kita yang ada di dalam sekolah kita itu mampu ya minimal bisalah mengikuti sedikit lah, ya, sedikit demi sedikit seperti itu, Bapak dan Ibu. Jadi video tadi ya memberikan kita pesan ya. Saya ulangi kembali ya. Ini yang ini tadi ya, yang ini ya, takut ya. Jadi ada guru juga yang takut untuk melangkah, takut untuk meningkatkan kompetensinya ya. Mungkin dia sudah sampai di zonanya ya, zona aman, zona nyaman. Zona aman, zona nyaman ya. Nah, tetapi jika ada di antara sekolah Bapak dan Ibu memiliki guru yang betul-betul kreasinya tinggi ya, minimal bisa diikuti jejak apanya, proses cara menyampaikan dalam proses pembelajarannya Bapak dan Ibu. Jadi ini hanya sebuah contoh ya. Di sini yang membuat saya hikmah yang bisa diambil, karena betul-betul ditarik anjingnya, karena supaya sama-sama bisa ya. Jadi sama-sama bisa seperti itu. Jadi lucu juga Bapak dan Ibu ya. Ya, kalau misalnya kita di posisi ini ada guru yang betul-betul mau, ada guru yang tidak mau, bagaimana ini? Akhirnya dia bisa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, itu hanya sebuah video saja. Nah, ini kita lanjut lagi bentuk-bentuk dari inovasi. Ada 4 ya Bapak dan Ibu. Menemukan teknologi tepat guna, ya, menciptakan di bidang karya seni, menciptakan alat peraga, atau mengikuti pengembangan yang ada. Teknologi tepat guna itu seperti apa? Jadi teknologi tepat guna adalah rancangan pengembangan, jadi percobaan sains, ya, baik di bidang sains, baik di bidang teknologi, maupun mata pelajaran yang lainnya ya. Contoh seperti apa seperti yang kita lihat di sini, hasil pengembangan metodologi, evaluasi pembelajaran, hasil eksperimen sains, program aplikasi komputer dan lain sebagainya ya, alat mesin dan lain sebagainya ya. Adalah itu media komik digital yang apa namanya, yang saya buat. Jadi menggunakan komik Live 3 ya. Ibu menggunakan komik ini ya, manfaatnya tentu peserta kita bisa apa namanya, bisa meningkatkan literasi membaca, apalagi pemerintah kita, Presiden Republik Indonesia ya, menyarankan untuk literasi di dalam sekolahnya ya, sesuai dengan arahan nawacita Bapak Presiden kita. Jadi di samping kita inovasi pembelajaran ini ya, ini juga tentunya bisa kita lakukan di dalam event-event lomba jika ada kesempatan yang ada. Ini media pelajaran siklus air yang pernah saya buat. Jadi sebenarnya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan ya. Banyak pelatihan-pelatihan berbasis IT sampai sekarang banyak sekali. Ya. Jadi banyak sekali media-media. Ini saya cuma menggunakan video Camtasia Bapak dan Ibu ya. Ya. Kalau untuk cara membuatnya ya,
Nantilah suatu saat kapan-kapan kalau ada waktu kesempatan kita bisa sharing kembali bagaimana sih cara membuat video-video pembelajaran. Ya. Bahkan mungkin banyak ya beberapa MKD Sulsel ini di setiap kabupaten mengadakan pelatihan-pelatihan. Ya. Jadi saya cuma memberikan video pembelajarannya saja ya Bapak dan Ibu. Nanti suatu saat jika ada kesempatan ya kita bisa saling sharing lagi bagaimana cara penggunaan video Camtasia ini. Halo sahabat cerdas, bagaimana kabarnya hari ini? Ya ini saya cuma mempercepat Bapak dan Ibu ya. Nah, sahabat cerdas, tahukah kamu mengapa air selalu tersedia di bumi? Kira-kira apa ya? Yuk kita simak video berikut ini. Nah, jadi ini hanya sebuah contoh Bapak dan Ibu membuat media video pembelajaran. Kalau ketika membuat media video pembelajaran, ya jangan dicantumkan namanya tujuan pembelajarannya Bapak dan Ibu. Jadi tujuan pembelajaran kita masukkan di dalam video pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini tidak bisa jalannya. Saya mau percepat ini. Assalamualaikum. Nah, jadi ini tentu video yang baik itu tentu kita harus membuat tujuan pembelajarannya yang ada di situ. Itu yang penting. Sekarang ada namanya pelatihan pembatik ya. Pelatihan pembatik itu kita dituntut untuk membuat video pembelajaran yang dimana kita ada di tengah. Ya. Tapi tidak di tengah ini, tetapi saya menggunakan animasi kartun. Ya, animasi kartun dan tulisan tangan Bapak. Kemudian saya percepat saja Bapak dan Ibu. Siklus air merupakan siklus pemutaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer. Air ini terjadi 3 presipitasi. Air di laut. Nah, ini hanya sebuah video animasi yang kami gunakan menggunakan Camtasia. Ya, media video ya. Tentu kalau mohon maaf kalau kami di SD, tentunya anak-anak tentu menilai media video seperti ini. Tetapi kalau untuk di SMP mungkin Bapak Ibu bisa tampil di depan, ya di depan sini misalnya. Jadi Ibu bisa tampil di depan menjelaskan proses pembelajaran, ya proses terjadinya siklus air ya. Jadi Ibu bisa tampil di sini, tapi saya tidak tampil ya. Saya menggunakan gambar animasi saja Bapak dan Ibu. Kalau guru SMA juga seperti itu ya. Kalau ini hanya sebatas di jenjang SD saja Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi contoh media video animasi. Sebenarnya banyak sekali video yang saya buat juga sih. Tetapi itu hanya beberapa bagian saja. Kemudian menemukan atau menciptakan karya seni. Nah, ini inovasinya di bidang karya seni. Ya. Jadi karya seni adalah hasil budaya manusia yang merefleksikan nilai-nilai gagasan manusia ya. Artinya di dalam karya seni itu ada nilai-nilai keindahan, nilai-nilai edukasi ya tentunya. Jenis-jenis karya itu ya banyak sekali ya, seperti seni sastra ya, seperti Ibu dari tadi yang sebutkan puisi ya, itu kan juga salah satu inovasi pembelajaran. Kemudian seni rupa, ya, kita ciptakan sebuah lukisan atau patung, itu kan salah satu jenis karya di bidang seni. Desain komunikasi, ya, poster dan sebagainya, sampul buku dan lain. Seni musik ya, lagunya ya, aransemen musiknya.
Seni busana ya, mulai dari baju, celana, mungkin ini di bidang SMK ya. Seni pertunjukan ya, ini juga salah satu contoh jenis-jenis karya seni. Nah, ini ada satu contoh seni yang saya buat, anyaman grafis. Mohon maaf saya tidak menampilkan secara detail alat peraganya, proses tanya. Ini yang ada di sebelah kiri Bapak dan Ibu, ini bongkar pasang dia, gabus berukuran berapa senti ya? 3-4 senti ya, atau 5. Saya potong-potong ini dia tercerai-berai ini. Ini ada magnet di dalam gabusnya. Jadi dia bisa menempel di dalam papan. Loh, kenapa papan bisa menempel? Kira-kira apa di dalamnya, di dalam papannya itu? Ternyata di dalam papannya itu sebuah apa namanya? Ada sebuah seng. Sehingga yang apa namanya? Gabus ini yang sudah dikasih apa namanya magnet, dia bisa tertempel. Nah, kemudian warnanya dibedakan, ada orange dan hijau. Nah, jadi ini bisa saja kita gunakan apa namanya, kita bisa ciptakan anyaman-anyaman ya. Kalau ini di kaligrafinya, sehingga anak-anak tinggal melihat saja kolom keberapa muncul lagi warna hijau, misalnya ini. Oh, di kolom berapa lagi muncul di kolom ini, sehingga anak-anak bisa melihat. Oh, iya. Karena kalau tanpa alat peraga ini untuk membuatnya sangat sulit juga ya, karena harus melihat dari dilihat ya, seperti itu. Nah, ini nyaman ya. Saya menggunakan huruf good luck ya, good luck. Nah, ini terserah kita sebenarnya mau dari papan ini ya. Ini bisa simbol atau ya, tapi tentunya kita harus melihat juga ukuran Bapak dan dari apa namanya, dari alat peraga ini, sehingga peserta kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 berlomba membuat ini ya, berlomba membuat seni anyaman. Kemudian buku karya inovatif. Buku karya inovatif juga karya seni ya. Di sini ada beberapa buku yang saya ciptakan, yang saya buat ya, yang saya kembangkan juga bersama dengan teman-teman, guru seluruh Indonesia. Ya, ini buku-bukunya ini ya mengenai Bapak dan Ibu. Taruhlah misalnya pendidikan karakter abad 21. Kira-kira nilai karakter apa yang ada di zaman sekarang ya? Saya juga masukkan di dalam pendidikan satu ini mengenai budaya Tabe ya. Karena budaya Tabe itu sekarang sudah masih ada ya, bukan hilang ya. Saya lihat di Bugis masih ada budaya seperti itu. Sehingga saya masukkan di dalam sini. Jadi untuk sebuah buku Bapak dan Ibu, lakukanlah hal yang terkecil. Seperti membuat puisi ya, seperti yang ini, puisi kelas menulis ini bersama dengan siswa. Apa yang dikumpulkan tentunya yang dikumpulkan adalah naskah-naskah dari beberapa peserta didik, naskah-naskah dari siswa kita ya. Jangan dipaksakan langsung dikumpul ya. Itu beberapa hari untuk mengumpulkannya ya, supaya naskahnya menjadi lebih bagus. Puisi yang sudah kita buat ini ya tentunya kita review lagi ya, kita mengedit lagi supaya puisinya ya bisa Bapak dan Ibu, bukan langsung dikumpul begitu saja kemudian dibuatkan, tetapi tentu harus terlibat aktif untuk mengedit, mereview dari puisi yang diciptakan dari peserta didik kita Bapak dan Ibu. Jadi banyak sekali ya kemarin ini jejak finalis guru SD berprestasi nasional ini adalah buku berprestasi. Di sini pengalaman perjuangan yang
jejak-jejak yang pernah dilakukan oleh guru Indonesia ya, ada semua di situ. Kemudian selanjutnya membuat modifikasi alat pelajaran peraga dan alat praktikum. Ya, alat pelajarannya apa? Ya, seperti yang kita lihat di sini, seperti posternya, modelnya, benda dan video dan lain-lain sebagainya. Alat praktikum juga di sini itu alat praktikum kalau di SD itu masih bantuan-bantuan juga mungkin ya. Tapi kalau di tingkat SMP mungkin praktikumnya sudah jadi ya. Mungkin inovasi yang dibuat dari perusahaan. Nah, ini adalah alat peraga bersifat bangun datar ya yang saya ciptakan. Nah, kemarin masuk dalam lomba Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran. Ini yang ada di dalamnya ini juga seperti yang tadi animasi, yaitu di dalamnya ini ada magnetnya juga di dalam. Jadi dia bisa dibuka, bisa juga dipasang. Ketika siswa diberikan kartunya ini semua, siswa bisa mencocokkan dengan sifat-sifat datar itu. Jadi sifat-sifat dari bangun datar itu. Aduh, mohon maaf ada. Dan selanjutnya. Kenapa, Pak? Salah dulu nih. Kayaknya resume recordernya mungkin sudah full mungkin ya. Dimatikan saja, Pak, yang recordernya. Kayaknya ini sudah tidak jalan ya. Kayaknya sudah ini. Nantilah kita atur lagi. Akhirnya pengembangan dalam penyusunan standar pedoman soal ya. Ternyata yang juga merupakan sebuah inovasi ya. Soal-soal yang dibuat oleh guru kita itu. Maaf, Pak, layarnya belum terpasang ya? Belum. Maksudnya belum belum tampil gitu ya? Tampil, Pak. Sudah tampil? Jadi layarnya sudah tampil kan? Kalau sama saya, Pak, belum. Hilang. Panitia link sudah tampil. Mungkin faktor anunya ini nih. Resume recordernya. Belum ada, Pak. Belum ada. Oh ya, sudah. Sudah? Ya. Waduh, kenapa hitam lagi ya? Hilang lagi, Pak. Hitam ya? Iya. Ya, Bapak dan Ibu ya, ini mungkin masalah teknis. Kayaknya error ini. Karena tadi menggunakan ini baru tampil mungkin. Ya, muncul lagi. Muncul lagi. Ternyata kita kalau pemateri susah juga ya merekam karena bebannya ya. Jadi lihat ya. Lihat Ibu Eka? Sudah, Pak, ada. Oke. Jadi saya ulangi kembali bahwa penyusunan soal itu merupakan sebuah inovasi juga ya. Mulai dari buat perangkat nilai, membuat soal-soalnya, membuat penilaiannya. Nah, itu kan juga salah satu inovasi pembelajaran juga ya. Kita sudah membuat, kita kembangkan ya.
ketika kita membuat soal untuk peserta didik kita ya, tentunya soal yang bagus itu adalah soal yang mudah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan kompetensi dasar yang ada ya. Itu kan syarat-syarat dalam membuat soal-soal ya. Ternyata soal-soal juga itu merupakan inovasi pembelajaran kita. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana cara mendapatkan sebuah ide atau untuk membuat karya inovasi itu? Nah, ini beberapa tipsnya dan trik Bapak dan Ibu. Tentunya kita diskusi sama siapa? Diskusi dengan teman-teman kita yang sudah ahli ya. Artinya bukan ahli, artinya sudah mampu ya, sudah mampu meningkatkan kompetensinya ya. Kita berdiskusi. Misalnya bagaimana sih cara membuat aplikasi ini ya. Jadi jangan malu ya, apalagi sama teman kita itu. Ya, kita bisa berdiskusi bagaimana caranya. Sampai sekarang Bapak dan Ibu, saya punya teman juga, itu kami selalu berdiskusi mengenai pembelajaran. Ya. Jadi kita tidak usah malu untuk berdiskusi bersama. Kemudian yang kedua membaca ya, banyak-banyaklah kita membaca. Apa yang dibaca sesuai dengan inovasi yang kita buat. Inovasi pembelajaran apa yang kita buat, maka carilah, bacalah ya, banyak sekali di Google juga bisa kita mencari tips dan trik. Membuat video Camtasia, sebenarnya banyak sekali di Google ya. Kemudian respon sesuatu secara kreatif. Ada sesuatu Bapak dan Ibu aplikasi ya atau video pembelajaran yang bagus untuk kita ya, Bapak dan Ibu tentu harus meresponnya, wah bagus ini ya, videonya bagus ya, bagaimana caranya menciptakan, ajarin dong. Nah, seperti itu. Jadi kita harus merespon Bapak dan Ibu ya. Kita yang membuat tapi malu. Ya, jadi buanglah dulu rasa malu kita ya, Bapak dan Ibu. Kalau untuk pendidikan ya, mengapalah. Mengambil ide dari diklat atau seminar ya. Kalau ada sebuah diklat yang diadakan, jangan cuma Bapak dan Ibu hanya melihat saja, tetapi kita harus mencatat baik-baik ya, dari apa pembelajarannya itu. Barangkali dari pembelajaran diklat itu atau seminar itu bisa memberikan manfaat untuk kita Bapak dan Ibu. Kemudian nonton video inspiratif atau video tutorial. Nah, ini tentu banyak ya cara membuat video Camtasia, banyak sekali di dalam video-videonya itu. Lihat sesuatu dan renungkan ya. Jika ada videonya atau media yang bagus ya, silakan dilihat dan dan renungkan ya bagaimana cara membuatnya dan lain sebagainya lah. Refleksi yang telah terjadi ya, kita merefleksinya, baca karya kreatif dan sejenisnya. Baik. Kemudian peran guru terhadap inovasi ya, banyak sekali guru bersikap terbuka sebagai agen perubahan ya, sebagai penerima inovasi pendidikan. Mohon maaf saya percepat Bapak dan Ibu ya karena waktu yang ini. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan inovasi di dalam kelas? Ibu Eka sudah membuat inovasi di dalam kelas? Ya Pak. Ibu Eka sudah melakukan inovasi di dalam kelas? Kali ini sih gunakan portofolio Pak. Gunakan portofolio siswa. Ya, menggunakan karena masa pandemi terpaksa sih beralih ke portofolio karena itu yang paling gampang dilakukan. Ya, carilah hal yang termudah Bapak dan Ibu. Jangan terlalu dipaksakanlah membuat IT ini, lantas jangan sampai peserta didiknya bingung. Ini inovasi apa Pak? Ini kita belum mengerti. Jadi Bapak dan Ibu sesuai dengan kemampuan kita lah ya, sesuai dengan kemampuan kompetensi kita. Jangan juga terlalu dipaksakan. Saya pernah memberikan materi Bapak dan Ibu di guru inti. Kebetulan dalam satu peserta itu ada saya lihat belum proses pembelajaran di guru inti itu dia sudah pusing kepalanya. Kemudian bahkan setelah prosesnya kita mau mengaplikasikan
model-model pembelajarannya masuk masuk puskesmas, sakit katanya, naik tensinya dan lain sebagainya. Jadi saran saya Bapak dan Ibu, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau dalam hal mengajar kita tak mampu dalam berinovasi, minimal dalam metode pembelajaran kita diperbaiki. Ya, tidak mampu membuat media, kita kembangkan cara berbicara kita bersama dengan anak murid. Ya, misalnya anak-anak, hari ini kita belajar apa? Nah, kita belajar ini. Sebelum kita belajar, kita bernyanyi dulu. Atau kita berikan inovasi ice breaking dulu sebelum pembelajaran. Jangan ketika masuk pembelajaran langsung silakan buka bukunya, silakan. itu kan tidak itu ada proses langkah-langkah pembelajarannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian selanjutnya teruslah berinovasi dengan mencari ide. Ya, janganlah sok penghafal, biasakanlah mencatat. Nah, ini pesan-pesan ya. Responsibilitas terhadap inovasi yang ada. Berinovasilah, jangan ditunda ya. Saya sebenarnya ingin berbuat inovasi di video pembelajaran. Alhamdulillah sudah dibuat. Jika ada yang ingin mau dibuat ya buatlah Bapak dan Ibu. Jangan pendam di dalam hati ya. Baca inovasi sejenis ya, merasa banggalah dengan karya sendiri. Walaupun jelek tetapi kita yang buat. Nah, ini apa yang sudah didapatkan setelah membuat inovasi. Nah, didik semakin termotivasi, peserta didik mendapatkan pemahaman, semakin meningkat ya. Tentu ini ya. Kemudian beberapa penghargaan dari berbagai kategori, prestasi penghargaan yang sudah saya dapatkan Bapak dan Ibu. Jadi kemarin pemenang lomba simposium guru tingkat nasional di tahun 2015, kami dikirim di Jakarta di hari guru nasional ya. Alhamdulillah hadiahnya lumayan juga Bapak dan Ibu ya. Hadiahnya kemarin dapat laptop juga ya. Kemudian finalis lomba guru tingkat provinsi tahun 2016. Finalis Olimpiade Nasional ya. Jadi ONIP, Olimpiade Nasional Inovasi Pembelajaran Matematika yang diselenggarakan oleh Matematika. Ya, alhamdulillah belum dapat juara ya. Keberanian kita ini dulu yang perlu. Banyak guru-guru yang tidak mau membuat inovasinya juga, tetapi malas atau tidak mau memasukkan di dalam event-eventnya. Padahal itu layak loh Bapak dan Ibu. Ada video-videonya walaupun video kecil, ya masukkanlah Bapak dan Ibu. Ya. Apalagi sekarang ada lomba, tapi sudah lewat ya di Yogyakarta kemarin, lomba inovasi pembelajaran juga sudah lewat ya Bapak dan Ibu. Juara 2 lomba Mahero ya, alhamdulillah kemarin di bidang IT ini mendapatkan juara 2 lomba My Teacher Mahero ini di bidang IT ya Bapak dan Ibu. Hadiahnya juga ya alhamdulillah lumayan lah ya, ada juga laptopnya juga. Kemudian penghargaan menulis guru inspiratif ya, berapa buku yang saya buat itu mendapat penghargaan. Kemudian penghargaan Duta Awal Esai, kebetulan kami membuat esai di bidang education ya, kita mencoba mengirim ya, walaupun tidak dapat ya minimal mendapatkan sertifikatnya. Harga Duta Award dari Kerajaan Malaysia tahun 2017. Kemudian finalis Perlombaan Inovasi Pembelajaran Nasional tahun 2017. Nah, inovasi kemarin yang saya buat ya itu tadi Bapak dan Ibu, sebuah hal yang sederhana Bapak dan Ibu, tetapi bagaimana caranya kita meyakinkan kepada jurinya bahwa ini merupakan sebuah inovasi yang memang betul-betul diperlukan di dalam proses pembelajaran kita. Kemudian penulis literasi dari GES dan Ikatan Guru Indonesia di tahun 2018 sehingga kami diundang di Jakarta. Dan di ruang pola kantor gubernur ya, berikan oleh Bapak siapa ya? Bapak Wakil Gubernur ya, Bapak Wakil Gubernur. Kemudian juara 2 lomba guru ini yang membuat
apa namanya, terharu, bahagia juga sih. Tidak menyangka kenapa saya apa namanya, bisa mendapatkan juara 2 ini ya, karena apakah ini sebuah keberuntungan atau tekad memang dari dulu atau bagaimana? Ya, tetapi di dalam diri kita perlu saya sampaikan bahwa percaya diri itu perlu Bapak dan Ibu. Bahwa guru-guru yang ya kebetulan saya mengajarnya di daerah perkampungan waktu itu di kota 100 apa namanya, jaraknya itu sekitar 10 kilo sebelum pindah ya. Itu memotivasi ke saya untuk apa namanya, membuat inovasi pembelajaran sehingga diikutkan dalam lomba guru berprestasi tingkat nasional. Alhamdulillah dengan adanya juara ini ya bisa meningkatkan lagi proses pembelajaran kita, saling berbagi kepada teman-teman. Itu sih intinya sebenarnya. Kemudian finalis sahabat rumah belajar ya, kemarin di SRD, walaupun tidak menjadi dutanya ya, tetapi alhamdulillah kita perlu mensyukuri ya. Kemudian terakhir penerima dana hibah penelitian, alhamdulillah Siakis ilmu pengetahuan alam atau IPA memasukkan nama saya dalam penerima dana hibah. Apa yang dikumpulkan kemarin kami mengumpulkan proposal, alhamdulillah lumayan juga ya dalam penelitian ini. Tetapi karena ada pandemi saat sekarang ini, sehingga penelitiannya dialihkan ke daring ya Bapak dan Ibu. Oke, itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Semoga terinspirasi dari apa yang kami sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf atas segala kekurangan karena saya ini hanya bukan ahlinya sih di bidang narasumber dan lain sebagainya, tetapi cuman ingin berbagi Bapak dan Ibu kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu moderator. Terima kasih banyak Pak ya, atas paparan materinya sangat luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua sehingga bisa membuat minimal inovasi lah di dalam kelas kita sendiri, walaupun itu kecil tapi penuh makna. Tabe Bapak Ibu peserta, link absen saya sudah bagikan di kolom chat. Silakan absen dulu Pak. Kemudian untuk sesi berikutnya kita akan buka sesi diskusi tanya jawab kepada pemateri. Silakan yang mau bertanya ajukan tangannya. Ada di silakan raise hand yang mau bertanya. Pak Aidil. Assalamualaikum Pak. Ibu ya? Masih monitor Bu? Oh, Pak, masih Bu. Ya? Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Bu. Saya Ibu Aidirayani dari Padang. Oh, dari Padang Pak. Dari Ya, Padang ini yang mau bertanya. Silakan Ibu, saya persilakan. apa namanya? Tadi sebenarnya saya mau nanya mengenai menjawab tentang apa namanya inovasi pembelajaran. Nah, ini karena saya adalah guru fisika di SMA. Nah, sepertinya inovasi ini lebih sangat diperlukan sekali untuk zaman sekarang kalau apalagi masa COVID ya. Tapi dalam penggunaan teknologi, dalam penggunaan teknologi belum semua
guru bisa gitu ya, apalagi seperti yang Bapak bilang tadi bahwa apalagi misalnya yang umurnya lebih tua apa kayak agak susah gitu kan untuk melek teknologi. Kemudian tadi ada dikatakan bahwa guru yang penting itu adalah guru yang inovatif, bukan guru pintar. Tapi sebenarnya kedua-duanya adalah kalau menurut saya kedua-duanya adalah sejalan. Guru yang pintar dia akan melahirkan inovasi-inovasi. Karena guru yang pintar itu biasanya dia selalu haus akan pengetahuan, dia selalu akan mencari inovasi-inovasi untuk pembelajaran peserta didiknya ke depannya. Nah, yang jadi permasalahan adalah bagaimana ya kita sebagai guru lebih cepat menyerap semua aplikasi-aplikasi yang ada dengan fasilitas yang ada. Kadang kita dalam membuat aplikasi-aplikasi seperti yang kata Bapak tadi, bahwa aplikasi itu ya apa yang kita tahu dulu. Sepertinya siswa atau peserta didik kita lebih dahuluan tahu tentang aplikasi daripada gurunya. Itu yang diharapkan sebenarnya. Jadi sebenarnya kita guru ini sebenarnya kalau kita tidak berinovasi maka sangat jauh ketinggalan. Kalau seperti kata Bapak tadi, berpikir saja, anak-anak kita nyanyi dulu. Mohon maaf, itu sebenarnya mungkin guru kawan-kawan di sekolah dasar sudah melakukannya gitu. Sekarang yang intinya adalah bagaimana caranya kita menggunakan inovasi pembelajaran yang lebih up to date yang bisa diaplikasikan oleh siswa atau peserta didik kita di sekolah. Itu aja Pak. Terima kasih Pak. Pak, bisa ditangkap Pak? Bagaimana caranya guru menangkap beberapa lah, jangan semuanya setengah mati. Ya salah satu contohnya misalnya siswa kita atau misalnya peserta didik kita di SD menggunakan suatu aplikasi yang inovatif yang bisa juga diterapkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, terima kasih Bu ya. Jadi Ibu moderator. Ya silakan Pak, saya persilakan. Atau mau langsung jawab Pak? Inilah yang dikatakan tuntutan zaman ya Bapak dan Ibu. Karena kebanyakan siswa lebih pintar daripada gurunya ya. Mohon maaf ya. Saya saja di grup grup WA ada yang saya memberikan komentar, kemudian peserta didik saya memberikan PR. Walaupun saya belum pernah membuat sih, tapi anak murid saya memberikan jempol, tapi dalam HR itu, wah ini anak sudah luar biasa. Bahkan ketika membaca puisi dia menggunakan KineMaster, luar biasa ini. Kalau hal seperti itu Bapak dan Ibu, tentunya kita harus bagaimana diri kita juga bisa mampu meningkatkan diri kita, dan bagaimana cara menyerap aplikasi-aplikasi yang ada. Ya tadi saya sudah sampaikan bahwa tentunya kita harus membaca, kemudian video-video tutorial banyak sekali di akun-akun YouTube banyak sekali yang membuat. Misalnya tadi yang saya sampaikan buat video pembelajaran berbasis KineMaster misalnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa cuman menginstal aplikasi di Android-nya, Play Store, dengan mencari KineMaster. Nah, kemudian beberapa foto-foto dan video-video yang kita masukkan bisa dimasukkan di situ. Bahkan bentuk tulisan tangan pun juga ada di situ. Cuman kebanyakan guru cara membuatnya susah ya. Kenapa? Karena kesulitan mungkin dari jaringan atau dari aplikasi Android yang kita miliki tidak mendukung, dan
Itu semua salah satu pendukung-pendukungnya. Tetapi saya cuma mengharapkan kepada Bapak dan Ibu bahwa ketika kita melakukan proses pembelajaran tidak mampu menyaingi guru-guru yang ada di sebelah, atau tidak mampu menyaingi siswa dan lain sebagainya, cukuplah kita bagaimana mengontrol komunikasi kita. Kita bisa menggunakan metode-metode pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Itu saja yang kita mainkan. Model pembelajarannya bisa kita mainkan, ice breaking-nya bisa kita terapkan di situ. Jadi tidak selamanya bahwa media saja yang lebih utama, tidak selamanya. Jadi dalam proses pembelajaran itu kalau mau yang sempurnanya sebenarnya, menggunakan model pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, dan menggunakan metode pembelajaran. Ketiganya itu tentu harus ada, Bapak dan Ibu. Itulah yang lebih sempurna ya menurut saya. Tetapi kalau bisa ya, dari sederhana lah dulu Bapak dan Ibu. Kan ice breaking, bernyanyi bersama di dalam kelas, memancing siswa dengan proses-proses pertanyaan, atau membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing siswa untuk termotivasi dalam belajar, itu juga bisa dimasukkan ke dalam situ. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak. Masih ada yang mau bertanya? Silakan ajukan tangannya Ibu Rahmiati ya. Saya buka dulu mic-nya Pak. Silakan Ibu Hajar Rahmatia. Halo? Atau saya Ibu Hajar Rahmatia? Atau Ibu Siti Sabriani. Silahkan Bu. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Saya dari Bone, SMA Negeri 9 Bone. Dari SMA 9 Bone Pak. Silahkan Bu. Oh iya, materinya tadi dari Bapak sangat menarik. Alhamdulillah sebagian dari inovasi pembelajaran telah pernah kami lakukan di sekolah, tapi kadang mengalami kendala, Pak. Jadi pertanyaan saya seperti ini. Kalau misalnya kita sudah membuat inovasi pembelajaran, kemudian kita mungkin akan mencoba menggunakan di kelas, tapi mungkin biasa kita terkendala waktu, ya mungkin ada saja hal-hal yang membuat kita terbatas dengan waktu, apakah dengan teknik. Ya. Halo, masuk suaranya? Iya, silakan Bu, silakan. Oh iya. Pertanyaan saya Pak begini, kadang kita telah membuat inovasi pembelajaran, tapi kadang terkendala dengan waktu atau terbatas dengan waktu yang ada di kelas. Ya mungkin bisa berikan kayak tips-tipsnya untuk menerapkan inovasi yang telah dibuat di kelas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bu, terima kasih. Saya langsung saja Ibu moderator ya. Jadi Ibu ini mengalami kendala dalam membuat inovasi pembelajaran. Kalau Ibu terkendala dalam membuat inovasi pembelajaran, saya cuma menyarankan Ibu bisa mendownload aplikasi-aplikasi pembelajarannya. Ibu tidak usah buat, tetapi Ibu bisa memanfaatkan media-media itu. Di mana Pak kita dapatkan media itu Pak? Kira-kira di mana Bapak dan Ibu? Media yang kita dapatkan itu ada di YouTube. Ya, banyak di situ siklus air seperti yang saya tadi tampilkan itu sebenarnya sudah masuk di dalam akun YouTube. Jadi klik saja Bapak dan Ibu siklus air, itu sudah banyak semua di situ, banyak sekali. Jadi Ibu tidak usah sibuk dengan ini. Cuman
Kenapa menyarankan juga untuk membuat? Karena setiap guru itu memiliki penilaian tersendiri mengenai media. Bangga juga ya kalau kita menciptakan media ya. Bangga juga diri kita kalau kita menciptakan media. Tetapi rata-rata juga saya kadang membuat, kadang juga mengambil video dari YouTube. Jadi tidak masalah Bapak dan Ibu. Cuman yang jadi masalah ketika ikut dilombakan, jadi mohon maaf ketika ikut dilombakan di event-event tingkat nasional, ketika mengambil media dari orang lain, kita terkena apa ya, hak cipta atau terkena pelanggaran mencipta mengambil karya orang lain, kan itu tidak bagus ya. Tetapi kalau mengambil karya orang lain untuk pendidikan, itu tak mengapa Bapak dan Ibu. Yang jadi masalah ketika kita mengambil atau mempublikasikannya kembali, nah itu yang berbahaya. Ya, jadi kendala-kendala ini bisa diatasi ya, dengan cara tadi mengambil video dari YouTube. Nah, mengambil video. Kemudian banyak-banyaklah membaca mengenai materi-materi kita, mengenai cara membuat inovasi pembelajaran, apa yang kita mau buat. Nah, itu tips-tipsnya. Kemudian berdiskusilah dengan teman-teman kita yang lebih di atas rata-rata ya. Dalam artian di atas rata-rata bagaimana ya? Memiliki kompetensi di bidang IT ya, belajarlah dari situ. Sharing dengan teman-teman MKKS, sharing dengan berbagi dengan teman-teman KKG, itu juga perlu Bapak dan Ibu. Ya, kita tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya jalinan dari beberapa teman. Dan satu lagi ini sangat bagus sekali, ada yang namanya rumah belajar. Dalam rumah belajar itu, website rumah belajar itu sudah terdapat beberapa ratusan video-video yang bisa kita ambil di situ ya. Kebetulan saya sebagai sahabat rumah belajar, di situ banyak sekali video-video animasi. Ya, seperti itu Bapak dan Ibu ya. Ya, begitu Ibu. Ibu Eka. Iya, Pak. Ya, jadi begitu ya. Jadi beberapa tipsnya ya. Terakhir tadi saya kasih tentang masuk di rumah belajar ya. Di rumah belajar itu banyak sekali aplikasi, bukan aplikasi ya, maaf, video pembelajaran ya, yang sudah diikutkan oleh peserta dalam ajang lomba tingkat nasional. Itu ada semua situ. Yang lolos itu adalah video-video terbaik dari seluruh Nusantara. Itu bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Kalau untuk akun YouTube ada juga di ruang belajar, itu ada di sana. Channel ruang belajar juga di situ ada beberapa video-video juga bagus untuk bisa kita download, kita terapkan kepada peserta didik. Itu beberapa yang saya gunakan di kelas. Saya cuma men-sharing saja link downloadnya, link untuk dilihat oleh peserta didik. Anak-anak sudah mampu melihat. Oh, gitu. Dan sebagainya. Terima kasih, Ibu. Iya, Pak. Ya, sudah. Satu lagi ya, Pak. Terkendala waktu nih. Ya. Pak, siapa yang guru? Saya cari dulu, Pak. Yang lain. Dari tadi, Pak, siapa yang guru Halis? Siapa tuh ada di chat, Bu? Di chat. Masih kelihatan ke share screen saya kah? Masih, Pak. Oh ya, silakan apa lagi? Saya buka di kolom chat di
NI Ibu siapa ini? Saya buka ini Pak Ibu ya ini. Nur Halis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Ya, materi tentang inovasi pembelajaran sangat menarik. Apa yang tadi Bapak sampaikan sangat-sangat menginovasi kita supaya kedepannya nanti kita bisa lebih berinovasi khususnya dalam dunia pendidikan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh beberapa teman guru sebelumnya, di sini ingin saya menyampaikan bahwa untuk inovasi dalam hal media pembelajaran itu kita tidak melihat dari segi kecanggihan, ya, dari segi kecanggihan media yang kita gunakan itu apa gitu, tetapi kita lebih melihat kepada fungsi dan peranannya dalam membantu proses pembelajaran kita di kelas. Mungkin itu yang bisa lebih ditanamkan bahwa jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai teknologi kecanggihan media yang kita gunakan tuh kayak gimana, tetapi lebih utamakan kepada fungsi dan peranannya dalam membantu kita dalam proses pembelajaran. Nanti mohon tanggapan dari Bapak Firman. Nah, kemudian yang berikutnya yang saya lakukan selama saya melakukan proses pembelajaran di kelas, inovasi yang saya lakukan itu adalah dengan kebetulan saya mengajar matematika, mata pelajaran matematika. Dulu saya beranggapan bahwa untuk soal matematika itu saya sudah bisa semua mengerjakan gitu kan, gampang, cuma gitu-gitu aja. Namun setelah saya coba lihat-lihat di YouTube mengenai soal-soal matematika, ternyata di situ banyak sekali cara-cara cepat dalam mengerjakan soal matematika, cara-cara unik, dan di situ saya menjadi tumbuh inovasi saya untuk terus mau belajar gitu. Dan saya rasa itu termasuk salah satu inovasi yang mesti kita lakukan sebagai seorang pendidik, yang dimana kita harus terus mau mengupdate, mengembangkan terutama dalam hal mata pelajaran yang kita ampu seperti itu. Mungkin itu dua hal yang mungkin bisa tolong ditanggapi oleh Bapak Firman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya persilakan Pak kepada Pak Firman. Ya baik, terima kasih. Dari Bapak siapa tadi itu? Pak Nur Dari Pak Halis. Nur Halis dari Papua, Pak. Wow, dari jauh ya. Salam Pak dari Papua. Baik. Saya tahu di sana daerah jaringannya kurang Pak ya. Ya Pak. Saya punya teman daerah sana, wah, untuk mendapatkan jaringan itu wah luar biasa. Tapi teman saya itu ada di daerah 3T. Kebetulan dia juga orang Sulawesi di sini. Baik, Bapak yang dari Papua sana, ya betul tadi yang Bapak katakan bahwa inovasi pembelajaran itu bukan dilihat dari canggih atau tidaknya. Ya, banyak kita membuat inovasi pembelajaran dengan kecanggihan-kecanggihan alatnya, dengan kecanggihan-kecanggihan kompetensi yang dimiliki. Tapi perlu juga digarisbawahi seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi bahwa fungsi dan kegunaannya, ya, fungsi dan manfaatnya. Manfaat yang Bapak dan Ibu buat, apakah betul-betul tersampaikan atau tidak? Itu yang perlu yang digarisbawahi bahwa fungsi dan manfaat. Bagaimana cara kegunaan dari media kita itu ya? Tentu kita harus sesuaikan dengan kompetensi dasar yang kita miliki. Kompetensi dasarnya apa? Standar kompetensinya apa? Tujuan pembelajarannya apa? Indikatornya apa? Nah, barulah kita mencari betulkah materi atau video yang kita buat ini betul-betul bisa memberikan manfaat untuk peserta didik. Karena intinya inovasi itu bukan sebenarnya gaya-gayaan Bapak dan Ibu. Inovasi pembelajaran itu sebenarnya
bagaimana supaya peserta didik bisa mampu untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Kan seperti itu. Walaupun canggih juga ya, walaupun alatnya animasi-animasinya canggih, tapi kalau tidak memberikan manfaat Bapak dan Ibu ya tentunya inovasinya juga tentu tidak bagus ya seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, inovasi pembelajaran yang Bapak sudah lakukan dengan mencari video di dalam YouTube ya Pak ya. Nah, Ya. Jadi inovasi pembelajaran yang ada di YouTube itu sebenarnya banyak sekali Bapak. Bapak sudah lihat ya di situ? Ya, beberapa. Beberapa ya. Nah, video yang Bapak lihat di situ ya, tentunya kita juga menyeleksi video-video yang kita lihat. Nah, jangan juga mengambil video yang betul tidak bermanfaat yang Bapak tadi sudah katakan. Nah, saya cuma sarankan untuk mengambil video itu di channel-channel ruang belajar atau di channel-channel yang betul-betul yang pendidikan dan di rumah belajar ya, itu juga salah satu. Bahkan ada juga yang namanya ruang guru ya Bapak. Cuman beberapa mungkin di ruang guru ya ada katakan juga yang berbayar ya, tetapi kalau memang betul-betul ingin mendapatkan ilmu dari proses pembelajarannya ya sebenarnya banyak sekali sumber-sumber pembelajaran yang bisa kita ambil di situ. Jadi begitu Pak. Jadi untuk mengambil dari video pembelajarannya itu banyak sekali di YouTube, sumber belajar juga banyak di rumah belajar. Nah ini ada, saya bisa terlihat ini saya ya, video saya ya, Ibu Eka ya, bisa nggak? Sementara Pak, ya. Mungkin tidak terlihat ya. Nah ini cuma contoh. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki portal belajar dari rumah belajar. Rumah belajar dapat diakses melalui belajar. Ada banyak fitur mati. menarik yang bisa Kayaknya tidak terlihat ya. Ya Pak. Ini karena aktif rekamannya Bapak dan Ibu ya. dan dilengkapi dengan latihan dan mau coba bereksperimen pelajaran biologi, benak, atau matematika tanpa harus belajar. Kalau bisa Pak nanti dibagi di grup salah satu contoh videonya supaya teman-teman bisa Ini sudah saya matikan, tetapi ini ya kayaknya ini tidak berfungsi lagi tombolnya Bapak dan Ibu ya. Ya, begitu saja Pak ya. Terima kasih. Oh ini sudah. Mungkin Pak kegiatannya ini sudah lewat, sudah jam 12 lewat. Sudah jam 12 ya pas. Ya, oke. Oke Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadirannya di room ini. Semoga apa yang kita sudah pelajari, apa yang kita sudah dengar, mudah-mudahan kita mampu menyalurkan kepada teman-teman kita yang lain. Marilah kita berinovasi walaupun itu kecil, walaupun itu sederhana. Ya jelasnya kita mampu memberikan sesuatu yang lebih baik untuk anak didik kita. Katanya tadi saya mengutip tadi, guru yang baik itu guru yang mampu berinovasi, walaupun tapi menurut saya guru yang baik itu guru yang mampu memberikan kebahagiaan kepada peserta didiknya setelah dia keluar dari kelas. Bagaimana Pak? Kita tutup. Izin Ibu. Jangan lupa Materi di-share presensinya. Pak Muhtar.